Selamat datang rekan-rekan investor. Hari ini saya akan jadi mentor Anda. Kita akan bedah tuntas salah satu saham yang paling banyak dibicarakan di bursa kita, Indofood CBP, atau yang biasa kita kenal dengan kode ICBP. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan besar yang bikin orang bingung nih. Laba bersih ICBP itu kan meroket 30%. Fantastis ya. Tapi, kok harga sahamnya malah anjlok bahkan ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir? Nah lo, ada apa ini sebenarnya? Nah, untuk memecahkan teka-teki ini, kita akan lihat beberapa hal. Pertama, misteri sahamnya. Lalu kita intip laporan keuangannya, kita cari tahu ada apa di balik laba yang kelihatannya bagus itu. Kita juga akan lihat tantangan dan risikonya, prospeknya ke depan, dan terakhir, kesimpulannya untuk kita sebagai investor. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri saham ICBP. Nah, disinilah kita melihat sebuah paradoks klasik nih. Ini yang seringkali jadi pembeda antara investor yang baru mulai sama yang udah lebih berpengalaman. Lihat deh grafiknya. Ini inti ceritanya. Di satu sisi, laba bersihnya tumbuh luar biasa lebih dari 30%. Tapi di sisi lain, harga sahamnya dalam setahun malah terjun bebas hampir segitu juga. Kelihatan aneh banget kan? Kok bisa bertolak belakang begini? Oke, untuk bisa paham, kita harus jadi detektif sedikit. Kita perlu menyelam lebih dalam ke laporan keuangannya, karena disitulah petunjuk pertamanya. Seperti kata pepatah, angka itu nggak pernah bohong. Nah, coba perhatikan tabel ini. Disinilah konfliknya mulai kelihatan. Pendapatannya memang naik ya, sekitar 3%. Laba bersihnya wow, meledak sampai 30%. Tapi, coba lihat yang di tengah, laba kotor, malah turun 2%. Ini dia tanda bahaya pertamanya. Artinya, biaya untuk bikin produk mereka itu naik, dan ini langsung menekan keuntungan dari operasional bisnis utama mereka. Ini nih, bagian yang paling penting. Momen ahanya ada di sini. Kita harus belajar untuk melihat kualitas dari laba itu bukan cuma angkanya yang besar. Laba yang kelihatannya fantastis itu asalnya dari mana sih? Untuk itu, kita harus kenalan dulu sama yang namanya laba inti atau core profit. Gampangnya begini, anggap aja ini kayak gaji pokoknya perusahaan. Ini keuntungan murni dari jualan produknya sehari-hari. Nah, ini beda sama bonus atau keuntungan lain yang datanya cuma sesekali. Laba inti inilah yang nunjukin kesehatan bisnis yang sebenarnya. Nah, sekarang lihat perbandingannya. Kunci misterinya ada di sini. Laba yang heboh naik 30% itu ternyata cuma laba headline, angka di permukaan. Kenapa bisa naik? Ternyata dibantu sama keuntungan kurs valuta asing. Sementara itu, laba intinya alias gaji pokoknya tadi justru turun 4%. Kenapa? Ya karena biaya bahan bakunya naik. Nah, pasar itu nggak bodoh. Mereka lihat ini, mereka lihat bisnis intinya lagi tertekan. Makanya harga sahamnya langsung bereaksi. Bahkan, pimpinan perusahaannya sendiri, Pak Antoni Salim, mengakui loh kalau kondisi bisnisnya memang lagi penuh tantangan. Ini jadi semacam konfirmasi bahwa, ya, tahun 2025 itu memang bukan tahun yang mudah untuk operasional mereka. Oke, lanjut. Sekarang kita bedah lebih dalam, tantangan-tantangan apa sih yang bikin bisnis inti ICBP ini tertekan? Sebagai investor cerdas, kita harus tahu rintangan-rintangan ini. Pertama, rupiah yang naik turun. Kalau rupiah melemah, biaya impor bahan baku dan bayar utang dolar jadi lebih mahal. Kedua, harga komoditas kayak gandum dan CPO yang naik. Ini langsung menggerogoti margin keuntungan. Terus, daya beli masyarakat kita juga lagi agak lesu. Jadi mau naikin harga jual juga susah. Terakhir, meski ekspornya kuat, ini juga bikin mereka rentan kalau ekonomi global lagi melambat. Ini semua tantangan beneran yang lagi mereka hadapi. Tapi, sebentar, di tengah semua tantangan tadi, kok bisa para analis malah banyak yang optimis soal prospek ICBP ke depan? Nah, sekarang kita lihat sisi cerahnya. Ternyata ada 4 harapan utama nih. Pertama, ada proyeksi kalau harga komoditas bakal lebih stabil atau bahkan turun. Ini bagus banget buat mereka. Kedua, daya beli masyarakat diperkirakan pulih, mungkin karena ada bantuan dari pemerintah. Ketiga, ada potensi Bank Indonesia bakal nurunin suku bunga. Jadi, biaya pinjaman mereka bisa lebih ringan. Dan yang terakhir, jangan lupa, posisi mereka sebagai raja pasar dengan merek seperti Indomie itu kuat banget. Kalau keempat hal ini terjadi, wah, ini bisa jadi pemicu pemulihan yang sangat kuat untuk laba inti mereka. Dan ini bukan cuma omongan kosong. Coba lihat, banyak sekuritas besar, dari Nomura, Citi, sampai Dana Reksa, semuanya kasih rating beli. Dan lihat target harganya, semuanya menunjukkan ada potensi kenaikan yang lumayan jauh dari harga sekarang.
Bahkan kalau dirata-ratain dari sekitar 20 analis, potensi kenaikannya itu bisa sampai lebih dari 57%. Angka segede ini tentu saja bikin para value investor langsung melirik saham ini. Peluang kan? Oke, kita udah bongkar masalahnya, kita udah tahu inti persoalannya, dan kita juga udah ngintip ke masa depan. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, apa artinya ini semua buat Anda sebagai investor? Pelajaran pentingnya tuh di sini. Seringkali peluang investasi terbaik itu muncul ketika ada kesenjangan antara nilai asli sebuah perusahaan bagus dengan harga sahamnya di pasar. Saat ini, pasar sepertinya terlalu fokus sama masalah jangka pendeknya dan mungkin belum melihat potensi pemulihannya di masa depan. Nah, di celah inilah kesempatan sering muncul. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Apakah kondisi ICBP sekarang ini adalah sebuah peluang emas untuk mendapatkan perusahaan raksasa dengan harga diskon? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah value trap atau perangkap nilai di mana masalahnya ternyata lebih besar dari yang kita kira? Nah, jawaban dari pertanyaan ini pada akhirnya kembali ke hasil riset dan tingkat keberanian Anda dalam mengambil resiko. Pilihan ada di tangan Anda.